kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Azab atau siksa kubur merupakan salah satu sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang selama hidup di dunia melakukan tindak perbuatan dosa. Banyak penjelasan baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang menjelaskan bahwa siksa kubur itu benar adanya. Salah satunya terdapat dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Di balik azab atau siksa kubur yang nyata itu, ternyata ada beberapa orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur tersebut. Berikut ini admin akan menjelaskan sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang dapat terbebas dari siksa kubur setelah sebelumnya ia mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Lalu, apakah yang menyebabkan wanita itu bisa selamat dari siksa kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam channel, kisah tentang seorang wanita yang terbebas dari siksa kubur ini diceritakan dalam sebuah kitab Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani halaman 92. Kisah ini bermula ketika seorang ibu-ibu tua mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia bercerita bahwasanya ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya tersebut. Ia berkata, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya merasa kehilangan. Saya ingin mengetahui keadaan anak saya. Saya ingin berjumpa dengan putri saya meskipun hanya dalam mimpi." Imam Hasan Al-Basri sangat memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Lalu ia kemudian menyarankan ibu tersebut untuk melakukan sholat 4 rakaat setelah sholat Isya. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Bacalah surat Al-Hakumut Takatsur sekali setiap rakaat setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah salawat Nabi hingga kau tertidur," ujar Imam Hasan Al-Basri tersebut. Sang ibu itu pun mendengarkan baik-baik fatwa Imam Hasan Al-Basri itu. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Setelah ia mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah apa yang dikehendaki si ibu tersebut. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal dunia. Tetapi ia begitu terkejut ketika melihat anaknya yang terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Kemudian ibu itu terbangun. Keesokan harinya ia kembali menemui Imam Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan tentang bagaimana kondisi anaknya di alam barzah sebagaimana yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Mendengar cerita si ibu tersebut, Imam Hasan Al-Basri sempat gelisah dan bimbang sesaat. Imam Hasan Al-Basri menyarankan ibu tersebut untuk bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud, yaitu anak perempuannya. Ibu tersebut pun pulang. Ia mengikuti apa yang disarankan oleh Imam Hasan Al-Basri tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi anak seorang ibu itu pun berubah. Tetapi kali ini Imam Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu dengan anak perempuan tersebut.
Pada malam itu, Imam Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Imam Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepalanya. Perempuan itu berkata, "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan muda itu menyapa Imam Hasan Al-Basri. "Tidak," jawab Imam Hasan Al-Basri. Perempuan itu berkata, "Aku adalah putri dari seorang ibu tua yang mengunjungimu, wahai Tuan." Imam Hasan Al-Basri berkata, "Iya, tetapi bukan seperti sebaik ini kondisi yang ibumu ceritakan kepadaku," kata Imam Hasan Al-Basri terheran. Perempuan itu berkata, "Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian buruk dan tersiksa." Imam Hasan Al-Basri berkata, "Lalu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini?" Lalu perempuan itu menjawab, "Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang yang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari ada seorang yang soleh, yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca salawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi baik seperti yang Tuan lihat sekarang ini," jawab perempuan tersebut. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah sebuah kisah tentang seorang ahli kubur yang akhirnya terbebas dari siksa kubur karena berkah sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena di samping akan mendapatkan keberkahan, orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang kelak akan terbebas dari siksa kubur dan diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.